9 mitos kenapa perusahaan menolak mempekerjakan disabilitas. Benarkah masih banyak perusahaan menolak mempekerjakan disabilitas? Apa sebabnya? Berikut 9 mitos kenapa perusahaan menolak mempekerjakan disabilitas. Yang pertama, katanya tenaga kerja disabilitas itu tidak bisa bekerja dengan baik. Padahal faktanya banyak penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja disabilitas sudah membuktikan mereka sudah membuat banyak prestasi di kantor dan mereka justru lebih loyal kepada perusahaan dibandingkan tenaga kerja non-disabilitas. Mitos yang kedua, katanya tenaga kerja disabilitas itu tidak produktif. Faktanya, lagi-lagi banyak penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja disabilitas itu kalau mereka dikasih kesempatan, pelatihan, dan lingkungan kerja yang inklusi, mereka lebih bisa produktif dan mereka jauh lebih rajin dan telaten dalam bekerja. Jadi mitos kalau ada yang bilang tenaga kerja disabilitas itu tidak bisa produktif. Yang ketiga, mitosnya adalah katanya tenaga kerja disabilitas itu tidak menguntungkan bagi perusahaan. Ini mitos yang keliru. Karena faktanya banyak perusahaan yang mempekerjakan disabilitas, perusahaan mereka lebih kreatif, perusahaan mereka lebih inovatif, dan pangsa pasar perusahaan menjadi lebih luas setelah perusahaan memiliki tenaga kerja disabilitas. Jadi mitos kalau ada yang bilang perusahaan itu akan rugi ketika mereka mempekerjakan disabilitas. Mitos berikutnya adalah katanya tenaga kerja disabilitas itu merepotkan perusahaan. Faktanya, lagi-lagi penelitian sudah membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan di dunia citranya banyak yang jadi positif setelah mereka merekrut tenaga kerja disabilitas. Artinya, citra positif perusahaan lebih baik di mata pemerintah, lebih baik di mata publik, lebih baik di mata swasta setelah mereka mempekerjakan disabilitas. Jadi mitos kalau perusahaan itu akan jadi lebih repot ketika mereka meng-hire tenaga kerja disabilitas. Mitos berikutnya adalah katanya tenaga kerja disabilitas itu mahal. Artinya kalau perusahaan ingin merekrut disabilitas, perusahaan akan membayar biaya akomodasi yang cukup mahal untuk bisa mempekerjakan disabilitas. Ini mitos. Karena faktanya biaya akomodasi tenaga kerja disabilitas itu justru sangat sederhana. Justru sangat lebih mudah, murah, dan bahkan gratis. Dan bahkan akomodasi untuk disabilitas yang diciptakan oleh kantor akan bermanfaat untuk jangka panjang bagi perusahaan dan karyawan di masa depan. Jadi mitos, kalau ada yang bilang merekrut tenaga kerja disabilitas itu akan mengeluarkan akomodasi yang mahal bagi perusahaan. Mitos berikutnya adalah katanya tenaga kerja disabilitas itu harus didampingi dalam bekerja, harus diawasi dalam bekerja kalau perlu 24 jam. Itu mitos yang sangat aneh menurut saya. Karena faktanya di zaman sekarang dengan bantuan teknologi yang adaptif, dengan
lingkungan kerja yang inklusi di sebuah kantor, tenaga kerja disabilitas itu bisa sangat mandiri dalam bekerja. Mereka bisa sangat amat profesional dalam bekerja. Jadi mereka tidak perlu harus didampingi, diawasi terus-menerus oleh perusahaan. Jadi mitos ya, kalau ada yang bilang tenaga kerja disabilitas itu harus didampingi dan diawasi dalam bekerja. Mitos berikutnya adalah katanya pelanggan perusahaan tidak nyaman dilayani oleh tenaga kerja disabilitas. Ini mitos yang menurut saya sangat aneh juga ya. Karena faktanya di zaman modern saat ini justru pelanggan akan lebih hormat dan lebih respect dengan perusahaan yang memiliki karyawan disabilitas. Di zaman sekarang justru pemerintah, publik, swasta akan lebih loyal dan mendukung bila ada perusahaan yang mempekerjakan disabilitas. Jadi keliru ya kalau ada yang bilang pelanggan itu tidak nyaman atau pelanggan itu tidak suka dengan perusahaan yang memiliki tenaga kerja disabilitas. Ini mitos yang sangat merugikan. Mitos berikutnya adalah tentang tenaga kerja disabilitas adalah katanya tenaga kerja disabilitas itu sering absen karena sakit. Katanya tenaga kerja disabilitas itu sering tidak masuk kerja karena kondisi mereka. Ini mitos yang sangat aneh juga. Karena faktanya, lagi-lagi berdasarkan penelitian di dunia menunjukkan bahwa tenaga kerja disabilitas tingkat kehadiran mereka itu setara, bahkan lebih tinggi daripada tenaga kerja non-disabilitas. Jadi mitos kalau ada yang bilang tenaga kerja disabilitas itu sering absen karena mereka sering sakit karena kondisi disabilitas mereka. Ini mitos yang sangat salah menurut saya ya. Kemudian mitos yang terakhir adalah tentang tenaga kerja disabilitas adalah katanya tenaga kerja disabilitas itu berisiko mengalami kecelakaan kerja. Makanya banyak perusahaan tidak mau merekrut disabilitas karena takut akan risiko ini. Ini salah dan mitos yang sangat aneh lagi menurut saya. Karena faktanya lagi-lagi menurut penelitian di dunia bahwa justru tingkat kecelakaan dalam bekerja dari penyandang disabilitas itu sangat rendah. Jadi rendah sekali tingkat kecelakaan dalam bekerja yang dialami oleh para penyandang disabilitas. Karena penyandang disabilitas dengan kondisi disabilitas mereka sudah diajarkan, sudah dilatih untuk mengantisipasi bahaya atau resiko dalam bekerja, sehingga mereka tahu cara menghindari risiko-risiko dalam melakukan pekerjaan di perusahaan. Jadi mitos kalau ada yang bilang tenaga kerja disabilitas itu beresiko tinggi mengalami kecelakaan dalam pekerjaan. Nah, teman-teman, itu tadi 9 mitos kenapa perusahaan menolak mempekerjakan disabilitas. Ya, jadi dari mitos di atas kita bisa membuktikan bahwa ternyata perusahaan itu menolak tenaga kerja disabilitas bukan karena fakta, tapi karena mitos. Sehingga kita berharap kepada perusahaan-perusahaan di luar sana yang masih menolak tenaga kerja disabilitas karena mitos-mitos itu, marilah buang mitosnya, buka peluangnya, lihat kemampuannya. Karena yang paling penting hari ini adalah lihat kemampuannya.
bukan keterbatasannya. Jangan pernah lihat kekurangan seorang disabilitas, tapi lihatlah apa kelebihan mereka. Jangan lupa tulis di komentar kalau kalian tahu mitos-mitos yang lain, kenapa banyak perusahaan masih menolak mempekerjakan disabilitas. Dan tolong bantu saya untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa juga tolong bantu share video ini ke teman-temanmu supaya mereka jadi tahu.